Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini kita akan tunjukkan desain rumah tinggal minimalis dengan ukuran 7 kali 10 meter persegi. Dilengkapi dengan 2 kamar tidur, 2 teras, 2 kamar mandi, ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, serta ada ruang kerja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Kita lanjut pada desain animasi konstruksinya. Di sini akan saya tunjukkan dulu untuk detail denah ruangnya dan ukuran setiap ruangnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ukurannya 7 kali 10 yang dilengkapi dengan kamar mandi pada bagian belakang, ada ruang cuci, kemudian kamar tidur nomor 2, dapur, ruang keluarga, teras samping, ada ruang kerja, ada kamar mandi dalam. Kemudian ada lemari tanam, kamar tidur utama, ruang tamu, serta ruang teras pada bagian depan. Untuk ukuran-ukurannya sudah saya sertakan di situ ya. Kemudian kita lanjut pada pemasangan pondasi batu kali. Untuk pondasi batu kali di sini ukuran lebar bawah 50, lebar atas 25 cm. Tingginya disesuaikan dengan kondisi tanah, mulai dari 50 cm sampai 70 cm. Dilanjutkan dengan pemasangan slope, pemasangan urugan sirtu, serta pasir uruk sebelum membuka rabat lantai. Untuk rabat lantainya di sini setebal kurang lebih 5 cm. Nah, fungsi dari pasir uruk itu agar menstabilkan beban di bawah lantai atau di bawah rabat lantai. Jadi pasir itu akan mengisi pori-pori atau lubang-lubang yang masih kosong ya. Jadi nantinya di bawah dari rabat itu benar-benar padat. Jadi rabat itu tidak mudah retak atau pecah. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan dinding batako serta kusen. Di sini kita menggunakan kusen kayu. Untuk desain kali ini juga kita maksimalkan bukaan ya untuk pencahayaan alami serta penghawaan alami. Untuk setiap kamarnya pun kita maksimalkan dengan 2 jendela. Tidak lupa untuk setiap kamar mandi, di situ kita lengkapi dengan ventilasi untuk melakukan pertukaran udara. Nah, setelah pemasangan kusennya selesai, kita lanjut pemasangan dinding sampai full seperti ini. Dan kita akan lanjut untuk pengerjaan struktur pengikat bagian atas atau dinamakan dengan struktur ring bulk. Jadi ring bulk ini mengikat struktur kolom dan dinding dari sisi atas, sedangkan sisi bawahnya diikat oleh struktur slope. Nah, untuk pengecatan dindingnya di sini saya kombinasikan warna putih sama warna grey ya, agar suasananya tidak membosankan. Kemudian untuk pemisah antara ruang tamu sama ruang keluarga, di situ kita tidak menggunakan dinding atau sekat permanen ya, agar tidak terkesan sempit. Tapi kita menggunakan sketsel, jadi sewaktu-waktu bisa digeser. Nah, ini untuk kamar utamanya seperti ini. Ada kasur double bed, meja rias, kemudian posisi lemarinya ditanam seperti ini, jadi tidak memakan ruang. Kemudian di sebelah lemari di situ ada akses untuk ke kamar mandi dalam seperti ini. Jadi untuk area kamar mandi dalam serta area lemari itu agak menjorok keluar ya. Nah, kemudian untuk kamar mandi dalamnya sendiri di sini dilengkapi dengan kloset duduk, kemudian ada shower, penggantung handuk serta rak sudut tempel. Dindingnya juga kita lapisi dengan keramik ya, tujuannya agar kelembapannya itu tidak merembes ke ruangan lain seperti kamar dan ruang kerja di sebelahnya. Nah, kemudian ini ruangan kerjanya. Di situ kita kasih bukaan dari batu roster di atas kusen pintu. Kemudian ruang kerjanya kira-kira seperti ini ya. Untuk akses pintunya bisa dirubah dari arah sini, bisa juga dari arah kamar. Tapi ini saya tujuannya meletakkan pintu akses ke ruang kerja di luar dari ruangan kamar, agar setelah masuk ke kamar itu
pikiran kita atau pikiran penghuninya itu bisa terbebas dari beban kerja. Karena kalau lagi tiduran lihat pintu ruang kerja, akhirnya kepingin kerja lagi ya. Nah, kemudian ini di ruang keluarganya, di situ ada satu set meja makan lengkap dengan kursi. Kemudian dapurnya ini agak menjorok ya, jadi agak menjorok ke luar lagi untuk dapurnya seperti ini menggunakan meja beton. Kita lengkapi juga dengan zinc cuci piring dan ada mini kitchen set di atasnya. Kemudian ada bukaan dari batu roster lagi di situ. Dindingnya juga kita lapisi dengan keramik untuk menghindari rusaknya cat dinding. Kalau misalnya tanpa keramik, nanti cat dindingnya terkelupas ya kalau terkena cipratan air atau cipratan minyak yang terus-menerus saat memasak. Nah, kemudian ini kamar nomor 2. Di sini dilengkapi dengan kasur double bed juga dan ada lemari. Untuk bukaan jendelanya juga menggunakan 2 buah jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Kemudian ini ada kamar mandi umum di bagian belakang. Di sini menggunakan kloset jongkok ya, dan menggunakan bak mandi. Tidak lupa kita kasih bukaan dari ventilasi. Nah, ini untuk atap dari kamar mandinya kita menggunakan atap dari cordak beton. Dan di atas cordak beton itu kita fungsikan untuk peletakan tandon air seperti ini. Kemudian teras belakang itu bisa kita fungsikan juga sebagai tempat mencuci ya, atau area laundry seperti itu. Bisa kita letakkan mesin cuci di situ. Kemudian ini ada teras samping dan teras depan. Untuk teras depannya kita variasi atau kita kombinasikan berupa jendela mati seperti ini ya, agar tampilannya lebih cantik, lebih minimalis. Atapnya pun untuk teras depannya kita kasih atap cordak beton yang dikasih profil seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan rangka plafon. Di sini bisa menggunakan kayu ataupun besi hollow 4x4. Kemudian ini terdapat gewel di sini. Nah, ini gewelnya di tengahnya itu ada pembatas atau sekat juga. Karena rumah ini konsepnya rumah tumbuh, jadi bisa dibangun separuhnya dulu. Bisa dibangun pas di tengah-tengah gewel itu ya. Jadi bisa dahulukan ruang tamu sama kamar utamanya, sedangkan ruang yang lain di belakangnya itu bisa menyusul. Seperti itu konsepnya. Maka dibuat seperti ini atapnya ya. Jadi dalam pembangunannya misalkan mau dibangun setengahnya dulu, tidak ada bagian yang dibongkar lagi. Untuk kuda-kudanya menggunakan kuda-kuda baja ringan, atapnya bisa seng gelombang atau spandek ya. Tidak lupa kita kasih lisplan agar garis-garisnya itu lebih tegas dan lebih rapi. Kemudian untuk terasnya kita kasih tangga pijakan seperti ini, karena ini tinggi pondasi dari muka tanah lumayan tinggi ya. Itu diangkatnya sekitar 40 sampai 50 cm, jadi kita harus kasih pijakan lagi seperti ini. Kemudian untuk tiang atau kolom teras depan kita kombinasikan dengan batu alam seperti ini. Tidak lupa kita kasih juga tanaman hias atau taman mini dan permainan garis serta permainan batu alam atau batu tempel ya pada dinding agar tidak terkesan terlalu polos. Nah, kemudian pada bagian belakang ini di samping sebelah kanan terdapat lubang septic tank dan terhubung dengan resapan. Jadi nanti tinjanya itu masuk ke septic tank, diendapkan dan limbah cairnya dibuang ke resapan dan diresapkan ke dalam tanah. Tidak lupa nanti resapannya itu dikasih filter berupa pasir, ijuk, kerikil dan bebatuan. Jadi tidak terlalu merusak atau mengkontaminasi tanah. Nah, ini dia untuk
tampilan dari arah bagian belakang seperti ini. Bisa dilihat ya, rumah ini betul-betul full bukaan. Nah, tidak lupa kita kasih plafon ya untuk atap sisi luar pada bagian teras. Nah, ini untuk tampilan samping sebelah kiri. Kemudian tidak lupa ini ada paving block ya. Paving block ini untuk area parkir dan halaman depan ya. Nah, ini untuk tampilan dari atas, atapnya seperti ini, atap pelana 2 air. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga desainnya bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya.